Kalau Jokowi Prabowo 2024 itu manfaatnya berlipat ganda. Wah, Iya. jadi huruf P ya. Bukan hanya menghilangkan polarisasi, tapi melanjutkan pembangunan sehingga slogan Jokowi Prabowo 2024 itu adalah aman dan sejahtera. Yuk kita bersuara. Bang Kodari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang paling dicari nih satu orang nih. Iya, benar. Bener nggak? Berasa nggak orang paling dicari ya? Benar. Dicari, dikirimin WA ya, terutama gambar saya yang lagi begini di acara, boleh nyebut nama acara nggak? Ya, boleh. Boleh, di Mata Najwa itu. Terus kemudian WA saya itu karena nggak berhenti masuk nomor-nomor ya, ada yang mendukung, terus kemudian ada yang juga. ya minta kaos juga begitu. Akhirnya 2 hari setelah acara Mata Najwa itu saya putuskan untuk istilahnya dihibahkan untuk Karena tema saking ada ribuan. Iya, tema Jokowi Prabowo 2024 begitu. Dan pada hari ini dipegang oleh staf saya begitu. Karena kan harus dijawab semua itu. Yakin dijawab semua? Iya, dan menurut saya harus dijawab. Oh, oke. Karena saya kan punya kepercayaan bahwa saya tidak sendiri di Republik Indonesia ini. Lihat dong, ada nggak? Hah? Ada nggak nomornya di situ? Nomornya sudah diserahkan sama staf saya, nggak saya pegang lagi. Oke, Jadi saya biasanya pegang 2 HP. Pada hari ini saya cuma tinggal pegang 1 saja, gitu. Jadi dulu itu ini saya punya 2 HP. Pertama yang pribadi ya, istilahnya nggak ada grupnya gitu. Yang satu lagi khusus buat grup kan banyak nih. Iya. Ya saya ini kan SMP-nya ada 2, SMA-nya ada 2. Belum lagi yang urusan ini. Iya, jadi karena saya pindah-pindah, belum lagi grup-grup politik, kemudian aktivis segala macam dan seterusnya. Jadi saya taruh di 1 HP begitu. Nah, HP itu 081119241131. Nah, masuk tuh, pas Iya, masuk sekarang tuh. 0811 ya 924131 yang saya sampaikan di Mata Najwa itu dipakai buat grup-grup tersebut begitu. Nah, karena begitu banyak yang masuk harus dibalas begitu, ya saya nggak kepegang. Jadi saya serahkan sama staf untuk istilahnya menjawab dan kemudian mencatat begitu. Siapa namanya, berasal dari daerah mana begitu. Karena saya membayangkan bahwa ini akan jadi cikal bakal komunitas ya Jokowi Prabowo 2024 begitu. Itu buat dicatat buat yang mereka para pendukung gitu. Ada Iya, yang menghujat nggak di situ? Ada Protes ada juga yang menyerang dan memprotes misalnya begitu ya. Tapi terus terang saya nggak sempat buka lebih detail karena pada saat acara itu sampai besoknya itu nggak berhenti. Nah, kameramen kan pada waktu acara itu kan setelah selesai kan mau bikin yang di balik layar tuh istilahnya behind the scene. behind the scene begitu. Bang, coba buka Bang 1 WA-nya. Ya nggak bisa, saya bilang kalau dibuka ini langsung kegeser gitu. Tapi pasti ada. Cuman waktu itu sih nggak begitu banyak ya yang menghujat. Nggak tahu kalau belakangan. Terakhir kemarin saya tanya sama staf saya, masih masih ada WA masuk nggak? Masih ada beberapa puluh Ya, abis gitu. ini masuk lagi nih. Masuk lagi ya. Apalagi nomor udah dipublish. Iya, jadi saya melihat bahwa pertama memang saya tidak sendirian begitu. Ternyata banyak masyarakat Indonesia yang punya imajinasi politik yang sama begitu. Dan sebetulnya tidak mengherankan. Itu baru ketahuan nggak sendirian. Baru tahu bahwa ternyata nggak sendirian gitu. Setelah ya saya merasakan, saya punya keyakinan bahwa saya tidak sendirian. Karena apa? Karena ya begini, politik Indonesia selama dari 2014 sampai dengan sekarang ya, paling tidak sampai dengan 2019, itu kan terbagi menjadi 2 ya, pro Jokowi dengan pro Prabowo begitu. Nah, mereka ini memang buat saya juga tidak mengherankan. Karena apa? Kalau saya tanya alasan memilih calon presiden itu ada 2 alasan tertinggi memilih calon presiden. Pertama yang merakyat, yang kedua tegas begitu. Yang merakyat itu 95% lebih itu pasti ke Jokowi. Iya. Ada sih 2-3% yang merakyat, lalu kemudian Prabowo gitu. Tapi mayoritas itu ke Jokowi. Kayaknya nggak matching ya, nggak Iya. matching nggak merakyat tapi masuknya ke Prabowo. Iya, nggak. Kalau kita bicara secara umum kan nggak matching begitu ya. Tapi kan namanya imajinasi orang kan macam-macam. Ada, tapi minoritas sekali gitu. Yang tegas?
Yang tegas itu 95% lebih di kepala dia tuh Prabowo. Oh, oke. Oke. Jadi memang masyarakat kita itu terbagi dua kategori ya. Kalau istilah saya itu ya antara gudeg dengan rendang. Dari 200 sekian puluh juta rakyat Indonesia masa cuma 2 itu aja sih? Lah ya jangankan presiden, kita menemukan pemain sepak bola 11 saja juga susah banget gitu. Iya. Jadi memang begini, kalau kita bicara Ini calon seperti presiden, menafikan nama-nama lain yang juga potensial gitu kan. Ada banyak nama yang beredar kan sebetulnya kan Iya. di luar yang iya, dua tapi itu. tidak ada yang sangat dominan, dan tadi problemnya adalah kalau nama yang lain yang maju begitu ya. Ya katakanlah misalnya survei kemarin misalnya ada Anies Baswedan ya kan, Iya, indikator boleh ya, kita lihat orang nama-namanya muda nggak? ya. Nah ini yang grafik-grafik ya, itu loh, yang grafik Anies warna Baswedan, terus biru. kemudian Nah, ini kan tinggi-tinggi semua nih. ya. Sebetulnya. Oh, saya nggak berani mengatakan tinggi. Rata-rata air aja itu, karena ya paling tinggi 15. Ini Pak Prabowo masih di bawah tuh 9,5. Nomor 2 13, nomor 3 10 begitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang sangat kuat begitu. Dan begitu nanti tidak ada yang sangat kuat, yang terjadi nanti baku hantam menggunakan segala instrumen begitu. Terus terang aja kalau menurut saya pada hari ini ya, lepas dari survei begitu ya, apalagi ini kan survei anak muda, saya kira mungkin agak beda potretnya kalau survei populasi secara umum ya. Kalau populasi secara umum paling tinggi masih Pak Prabowo begitu. Bisa dicek nanti datanya. Saya aku yakin Pilpres nanti tahun 2024 itu yang paling berpeluang pertama adalah Pak Prabowo. Oke. Satu, ya beliau punya popularitas. Dua, beliau punya partai. Partainya besar, tinggal tambah satu partai menengah, maka Pak Prabowo pasti bisa melaju begitu. Nah, kemungkinan Pak Prabowo nanti akan didukung dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan, ya. Kemudian ditambah dengan katakanlah aliansi tradisional PDI Perjuangan dengan PKB, Nahdlatul Ulama. Di situ begitu Pak ya. Prabowo berpasangan dengan siapa? Belum tahu saya, belum tahu. Nah, kemudian ya karena ingin ada partai konstelasi Islam yang lengkap, kemungkinan dari Islam modernis juga akan ditarik. Sudah ada nama Mbak Puan? Katakanlah PAN. Ya katakanlah misalnya Mbak Puan, Prabowo Puan misalnya begitu. Prabowo Puan katakanlah begitu. Nah, di sebelahnya saya yakin itu koalisinya di sekitar Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini gubernur DKI Jakarta ya, di mana DKI Jakarta itu adalah gubernur yang mendapatkan liputan paling konsisten. Mau ada COVID nggak ada COVID, tetap pasti paling tinggi ya. Dan saya mohon maaf, saya agak meminggirkan Pak Ganjar, Pak Ridwan gitu, Bu Khofifah. Memang wilayahnya besar mereka. Tapi kalau nggak ada COVID dan COVID mungkin selesai dengan adanya vaksinasi ini, maka nanti liputan akan menurun. Kalau tadi berarti yang Pak Anies kedua, dengan siapa? Anies belum tahu juga sama siapa. Nggak tahu juga. Tapi Anies ini track recordnya majunya itu lewat dukungan kelompok Islam. Balik lagi ke Pilkada DKI Jakarta 411 212 begitu. Pasti muncul lagi nanti ke sana. Tadi kan dibilang Prabowo Puan lah mungkin ya. Nah, Anies entah dengan siapa belum gitu. Tahu saya, nah, belum tahu. Itu akan berhadapan seperti itu. Akan berhadapan. Kemarin 212 mendukung Pak Prabowo. Iya. Nah, nanti kalau ada pasangan Pak Anies sudah pasti Anies, karena sekarang pun mereka sudah bergeser. Jadi nanti Pak Prabowo itu akan diperlakukan seperti Jokowi. Akan dibilang Kristen. Lihat aja tuh keluarganya Kristen. Dan memang kan ibunya Kristen, kakaknya Kristen begitu. Keluarganya banyak Kristen. Kemudian intinya akan dibilang dikasih cap-cap yang mengatakan ini bukan calon dari partai Islam ya. Dan khawatirnya nanti keluar terminologi haram segala macam dan seterusnya untuk dipilih begitu. Dan Anies nanti akan dikonstruksi sebagai calon dari komunitas Islam begitu. Sehingga polarisasi itu nanti akan menguat lagi. Nah, sejarah antara Jokowi dengan Prabowo yang ada titik-titik temunya itu belum tentu terjadi begitu loh pada tahun 2024 yang akan datang. Nah, itu kan tadi Pak Anies dengan entah siapa gitu. Pak Prabowo dengan Mbak Puan atau siapapun gitu. Itu kan dua-duanya wajah di situ nggak ada Pak Anies juga. Berarti sebetulnya dengan wajah di situ Jokowi Prabowo masih ada juga pemilih lain yang memilih untuk calon yang Islam tadi. Balik lagi tadi yang saya katakan pada hari ini ya, yang bisa mendapatkan dukungan dan komplit dari elit
itu adalah Pak Jokowi gitu. Dan Pak Jokowi Prabowo itu kalau didukung oleh konstelasi yang ada, oleh elit yang ada, maka nanti akan berhadapan dengan kotak kosong. Oleh elit ya. Kotak kosong. Oleh elit oleh ya. Elit. Karena memang masyarakat dijamin memilih dua itu atau enggak? Ya. Masyarakat dijamin memilih dua itu apa enggak? Belum tentu. Kan tadi kan pilihannya kan ada pasangan ini dengan ada kotak kosong. Kemungkinan karena itulah Pak Jokowi juga memang kinerjanya harus bagus. Ya toh, kalau nanti kinerjanya buruk juga jangan maksa juga, dan saya kira partainya juga akan realistis, tidak akan memaksakan begitu. Ya Pak Prabowo juga mau berpasangan dengan Pak Jokowi kalau surveinya bagus misalnya begitu. Karena kalau jelek ya buat apa gitu. Jadi intinya situasi dan kondisi menuju tahun 2024 itu ya, kalau kinerjanya Pak Jokowi bagus. Ini ya ada syarat-syarat nih dari elit politik ya. Ingat nggak waktu wawancara dengan Prof Armin dari Universitas Hasanuddin ya? Beliau kan mengajukan kayak syarat-syarat harus nih kalau mau amandemen harus ada pembangunan ekonomi naik 25%, ya kan? Dibilang, ingat nggak? Saya sampai catat, kemiskinan turun 5%, inflasi turun 5%, pengangguran turun, sistem politik stabil dan aman. Kalau 5 ini nggak tercapai, ya udah nggak usah gitu, nggak usah amandemen, maksudnya gitu. Itu kan syarat dari Prof Armin, begitu ya. Kalau saya ancaman polarisasi itu merupakan syarat atau situasi yang sudah mencukupi untuk mengantisipasinya dengan pasangan Jokowi Prabowo. Dan balik lagi, sekarang kalau kita bicara amandemen, sesungguhnya amandemen itu pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar, diatur ke konstitusi, kemudian dilakukan oleh MPR, begitu ya. Nah, mengenai masyarakat, kalau setahu saya ya, masyarakat itu tidak harus ya pertumbuhan ekonomi 25%, enggak sih. Yang penting tingkat kepuasannya itu mayoritas ya. Karena kalau dalam demokrasi itu kalau puas akan dipilih lagi, kalau tidak puas tidak akan dipilih lagi. Nah, Pak Jokowi sendiri bisa bertahan di tahun 2019 karena tingkat kepuasannya atau mayoritas yang puas itu lebih banyak daripada yang tidak puas gitu. Jadi ya dengan situasi dan kondisi seperti itu, kalau tingkat kepuasannya masih mayoritas, maka kalau berhadapan dengan kotak kosong ya insya Allah akan menang. Tetap ya. Oke. Nah, Abang kan mengatakan bahwa ini adalah supaya tidak terpolarisasi begitu. Tidak ada polarisasi, tidak ada menjaga agar polarisasi tidak meledak menjadi buaya gitu yang menggigit kita semua. Yang menjadi perhitungan untuk Indonesia kan tidak hanya polarisasi ya, ada ekonomi di situ, ada pembangunan, ada lain-lain gitu. Malah itu menjadi tambahan argumentasi sebetulnya kalau mau ditambahkan bahwa kalau Jokowi Prabowo ya pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi akan diteruskan ya. Sekarang Pak Jokowi juga membangun infrastruktur digital, diteruskan. Kemudian memperbaiki infrastruktur peraturan, diteruskan. Sudah ada kartu Indonesia Sehat untuk berobat. Ada kartu Indonesia pendidikan. Penegakan hukum gimana? Sudah ada kartu sembako murah, dilanjutkan. Sudah ada kartu prakerja, diteruskan. Malah justru Indi telah memberikan ilham tambahan kepada saya bahwa kalau Jokowi Prabowo 2024 itu manfaatnya berlipat ganda. Iya. Jadi huruf P ya. Bukan hanya menghilangkan polarisasi tapi melanjutkan pembangunan sehingga slogan Jokowi Prabowo 2024 itu adalah aman dan sejahtera. Oke. Bang Kodari terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir. Thank you. Jokowi Prabowo 2024 NKRI. Yes. Kartu barang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.